bukan pilihan hidup, tapi bukan. Nyanyi itu bukan pilihan hidup dia. oh, nggak dengar aku sini nih. Halo. Itu dengar. Halo. Itu dengar. Halo. Bapak sadar tua, nak jadi apa? Kerja menggila, asyiknya tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di rumah Sultan, rumah yang penuh kenangan. Hai. Waalaikumsalam. Udah ya? Udah nih? Udah. Ini depannya, depannya. Nah, sip ya. Cuman agak dimajukan lagi dikit. Angkat dikit. Nah, jadi nampak. Enggak nampak. Gitu jadi. Oke. Aman. Aman? Insyaallah. Aman, Gur? Aman. Ya dah, lanjut ya. Jadi, apa kabar Bang Fahmi? Alhamdulillah baik. From Playboy Kota Pontianak. Oh enggak. Hai? Itu zaman dulu. Sekarang enggak lah. Jadi, Sekarang kita udah jadi orang yang biasa-biasa. biasa ya. Tapi sisa-sisanya ada lah ya. Ada. Kalau lawar itu masih lah, kan keturunan kita. Penyakit keturunan. Jadi kalau lawar itu yang penyakit keturunan tidak bisa kita tolak itu. Enggak Memang bisa. udah darah daging. Daripada keturunan penyakit. Miang-miang pun sama. Kalau miang apa? Pencarian. Nah, itu apa ya? Semacam pencerahan. Oh gitu. Oh. Miang itu pencerahan. Pencerahan. Dalam kau catat tuh ya. Pencerahan tuh miang. Bukan penyakit. Yang itu kan bukan kita cari, tapi dia semacam ilham. Ilham nama orang. Ilham. Nama orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah lain sama ilham. Oh. Bersyukur tuh alhamdulillah. Ya. Bang Fahmi. Jadi kemarin saya udah sempat bincang-bincang dengan Bang Aidil. Kenal? Insyaallah. Siapa tuh dia? Itu pegawai Telkomsel. Oh, pegawai Telkomsel tuh kemarin cerita dia adalah bagi saya dia seorang Dia penyanyi ya dia kan? Ya. Penyanyi dia. Mantan Siapa? penyanyi. Mantan penyanyi. Aku kira mantan kamu. Alhamdulillah dia udah tak nyanyi lagi. Alhamdulillah. Karena tak ada kesempatan. Kenapa? Tak ada orang mau pakai dia gitu. Apa masalah? Tua dah. Tua. Oh, efek tua. Emang sih ada apa? Ada warna putih sedikit di sini. Kan jambul ini ada, tapi saya kira itu wajar lah. Usia juga udah masuk Lagi malam. pula sebenarnya bukan pilihan hidup dia. Tua bukan pilihan hidup, tapi Bukan. Nyanyi itu bukan pilihan hidup dia. oh, nggak dengar aku sini nih. Halo. Itu dengar. Halo. Itu dengar. Halo. Jadi penyanyi itu adalah bukan pilihan hidup dia. Jadi Bukan pilihan. saya dengar kan Bang Fahmi kan sering kolaborasi sama Bang Aidil dalam penciptaan sebuah karya, baik itu di atas panggung maupun di luar panggung, sering bersama-sama. Nah, ada satu momen saya berbicara dengan Bang Aidil, di mana ada satu yang berkesan itu pada saat pagelaran di Tahun Budaya bersama dengan Sanggar Spektrum itu kalau tidak salah Pinangan. Dia membawakan lagu Piramli. Malam itu Bang Fahmi ada terlibat di situ ya di aransemennya. Ya terpaksa terlibat lah. Terpaksa. Kan namanya orang kerja. Orang kerja. Ada duit itu. Ada duit. Kalau duit kerja kan tak ada dah. Itu asik. Tapi selama pembuat atau proses ya dia bekerja sama dengan cukup baik. Ya apa suaranya pun ada ciri khas, ada karakter. Ya kita pakailah. Pakai. Kasihan dia. Sia. Ini ya, seperti halnya saya katakan. Bang Fahmi ini ngomongnya tidak pernah dipikirkan dia. Asal keluar mana nyaman dia, dikeluarkan.
Tidak pernah dipikirkan. Penyaring otak itu udah tidak ada lagi dah. Ya, Lost. Dah. Itu aja. sebenarnya mikir. Nggak mikir. Oh. Sebenarnya mikir. Oh. Kalau kira-kira orang sakit hati pasti ngomong. Oh. Kira-kira enggak. Jadi kalau dia nggak ngomong tuh, tunggu. Ini kira-kira kalimatnya sakit hati. Nah, orang itu, kok orang itu dia sakit hati, tidak ngomong dia yang lain. Biar. Dalam kita berucap ini kan Penuh dengan semacam makna. apa ya? Semacam ada satu dorongan. Dorongan. Ya. Mengucapkan Kadang satu kalimat itu bisa jadi bagus, berguna untuk orang. Kalau tak bagus, ngomong apa? Masalahnya gini, masalahnya kadang-kadang bulat kau ini. Kadang-kadang ada benarnya, tapi banyak tak benarnya. Kalau yang kadang-kadang ada yang bantu ngomong. Oh gitu. Di sebelahnya ya, kawan sebelah. Ada kawan sebelahnya ngomong bantu. Ada sebelah. Nampak tak? Nampak. Nampak. Oh iya, boleh minum. Kawan saya haus. Kawan saya aus kata dia tuh. Bukan dia yang aus, kawan dia. Dia yang minum. Ya. Ya, silakan. Bang. Jadi apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Udah lama bikin podcast nih. Itu sedang lah adalah seminggu 2 minggu nih. Udah lama lah ya. Ada yang udah tayang. Ada. Kira-kira harapan kedepannya untuk podcast ini apa? Kalau bisa semuanya tuh orang tuh berpodcast. Oh, Jadi banyak kawan saya. bagus sebenarnya. Jadi saya tahu mana yang lawa, mana yang tak lawa. Aku Ya. Sini. Bagusnya di dalam podcast ini kan Bang Soleh ini bisa menggali banyak hal. Iya. Ya dari orang-orang yang diundang lah kan. Kedepannya rencananya seperti namun tahap awalnya kita akan menggali orang terdekat dulu. Sebenarnya banyak hal-hal yang menarik yang bisa Bang Soleh gali kan dari orang-orang yang diundang ini, terutama orang-orang yang memang dia berkecimpung di bidang-bidang khusus gitu. Betul. Selama ini ada pengalaman yang podcast yang paling berkesan di Bang Soleh itu apa? Untuk sementara podcast yang paling berkesan itu adalah podcastnya Deddy Corbuzier. Bukan. Maksud saya selama ini tamu siapa yang paling berkesan gitu? Semuanya berkesan. Ada satu gitu yang kira-kira punya kesan khusus gitu. Kau lah dia. Alhamdulillah. Tak ada orang lain lah. Yang depan aku lah nih pesan khusus. Yang udah maksudnya. Nggak cerita gini. Saya hubungi Bang Fahmi, ngajak. Yuk datang yuk main-main ke rumah. Kita buat podcast. Tema apa? Sodorkan tema. Mana saya paham. Ujung-ujungnya kan tidak bertema. Tema apa? Apa? Kan? Sebenarnya apa, Pak? Maka tidak perlu pakai tema karena panggilan jiwa tidak pakai tema. Bukan, sebenarnya tuh ketika mengundang saya nih. Dengarkan. Yang ingin digali itu sebenarnya apa? Banyak. Ya. Pertama, macam mana caranya tuh? Ini tapi kalau Bang Fahmi tahu caranya, aku tak tahu caranya, ngomong ya terserah lah. Membuat nada-nada lagu itu menjadi enak didengar. Bahasa itu kayak kalau dijual di pasar tuh laris manis. Ya sebenarnya itu relatif ya enaknya. Macam kita buat kue kan. Ada orang bilang enak, ada orang bilang tak enak. Yang pasti yang bikin bilang enak kan. Karena dia yang buat. Ya, itulah dia. Dan termasuk juga banyak musisi kan kayak gitu. Dia buat musik, dia bilang musiknya bagus. Ada orang tak suka, ada yang suka. Itu dia. Ya kan? Banyak sih orang tak suka. Selera pasar tuh. Kadang-kadang karya itu kan senyaman-nyaman hati suasana sang pencipta kan. Ya, jadi idealisnya kan kuat gitu. Hingga orang kasih masukan pun tidak akan diterima karena dia merasa diri dia yang paling cocok. Jadi yang disebut enak, yang dirasa enak itu sebenarnya keselarasan kita. Ketika Anda membuat lagu,
membuat nada-nada ternyata itu selaras dengan selera orang, ya enak-enak lah. Ketika mempertahankan idealis buat langsung gitu, terus orang Banyak tidak bisa yang menikmati, tidak hanya menikmati. dia sendiri, jadinya seperti Sejenis makanan gitu kan, yang dicampur-campur gitu enak dia gitu. bikin sendiri, menikmati sendiri, ya, Puas dia- sendiri lah, puas sendiri. kepuasan untuk diri dia sendiri, orang lain enggak. Orang lain tidak bisa menikmati apa yang dia rasakan. Ya. Dan bahkan kadang-kadang dia sendiri tidak bisa menikmatinya secara jujur gitu. Jadi hanya menikmati bahwa ini karya aku wajib menikmatinya. Walaupun sebenarnya dalam hati nurani dia yang paling dalam tak bisa dia nikmatinya. Ada ya orang gitu ya. Iya. Karena kalau kayak kita buat kue kan, kita buat kue ini tak enak nih, banyak garam, banyak apa. Karena kita buat, kita harus bilang ini enak dan kita tanamkan dalam pikiran kita kok ini itu enak gitu. Padahal sebenarnya tak enak. Itu Banyak sakit, orang gitu. sakit, jiwa sakit. Ya, Karena dia berusaha untuk menyaman-nyamankan barang yang tidak nyaman. ya itu. Kenapa masih dibikin udah tak nyaman? Ya karena ada satu beban itulah. Ketika beban seorang disebut sebagai apa ya, terutama kayak seniman gitu, itu kan ada satu beban dan tuntutan dia harus menciptakan karya. Itu udah ketika masanya dia harus membuat tapi idenya tak ada, ya yang ada yang terjadi apa adanya lah. Pokoknya sesuai dengan Pokoknya jadi target. Sesuai dengan target. Iya. Apalagi kalau dia pekerja seni, emang kerjanya di situ kan. Tapi gini, ada juga. Memang rata-rata orang tuh kerja dengan target-target, ada deadline yang memang harus segera diselesaikan. Kenapa terbiat kawan aku depan lain? Maksudnya? Aku kenal kau lama nih. Lama dah aku kenal kau nih. Iya. Nah, kan? Jadi? Udah jadi belum musiknya? Belum. Udah nak nampil, udah nak perform, baru jadi. Ya. Dan jadinya itu memang kurang ajar gak? Bagus. Ya itu. Luar biasa. Macam mana bisa gitu? Nggak tahu. Nah. Itu namanya apa ya? Dalam satu pekerjaan apa ya? Kadang-kadang orang yang bekerja berdasarkan mutu, dia hanya mentargetkan nanti selesai. Nah. Sekarang kalau ditanya udah selesai belum? Belum, tapi nanti pasti selesai. Pasti selesai. Kalau udah kepepet tuh ada satu kekuatan namanya power of kepepet. Power of kepepet. Nah. Memang banyak yang the power of kepepet, tetapi kan kualitasnya kan enggak itu. Tapi ada satu sifat manusia. Ini ketika dia kepepet. Nah, dengarkan benar. Ketika dia kepepet. Itu entah bagaimana. Jangan kau bilang mau jatuh ke jurang pun kau tangkap. Kita sih gitu, yang lain lagi kalimatnya. Ketika orang kepepet, yang ada adalah dia berusaha bertahan. Menyelamatkan diri. Oh iya, betul. Tahan hidup. Kepepet masuk jurang, dia bertahan, cari pegangan. Apa yang bisa dipegang. Itu juga dalam berkarya, ketika kepepet deadline, begitu juga dalam bekerja ketika kepepet, dia akan berusaha mencari satu pegangan. Dia akan berusaha mencari hal yang bisa menyelamatkan hidup dia. Nah, sampai segitu-segitunya ya? Iya. Itu sebuah karya musiknya. Ya. Ketika dia terpegang barang buruk nasinya. Barang buruk. Ketika Asal mana? Yang ada tuh batang, yang ada batang buruk. Ya. Yang ketika dia akhirnya dia berpegang mendapatkan satu yang bagus, ya baguslah sih. Bagus dia. Ketika jelek lah. Pokoknya jadi apa yang dapat digapai. Nah, untuk menyelamatkan hidup dia, itulah adanya harapan dia. Nak terima, itulah dia, karena saya termasuk orang yang beruntung. Ketika kepepet, apa yang saya pegang bagus. Pasti ada yang bimbing. Enggak ada. Nah, tadi kata kawan kau tuh keberuntungan. Jadi enggak ada yang kita usahakan sendiri, itu enggak ada, semuanya keberuntungan. Semuanya karena yang di atas lah. Amin. Jadi saya yakin itu. Saya yakin itu. Saya yakin. Kalau udah ngomongin di atas habis dia. Saya yakin barang itu. Dan banyak kawan-kawan yang memang ketika dia last minute baru mendapatkan. Ya.
Nah, itu udah pencerahan. Nah, Dan pencerahan. menjadi sebuah karya-karya yang luar biasa. Padahal awal-awalnya dia kebingungan. Sebenarnya bukan pencerahan. Pencerahan itu lain. Nah, ini salah kalimat aku. Lain. Bukan Itu pencerahan. ya tetap kok saya nyebutnya itu apa ya, keberuntungan akhir. Keberuntungan akhir. Kalau pencerahan itu lain. Pencerahan itu logikanya kayak gini. Ketika kita menghadapi sesuatu yang buruk, kita anggap bagus. Itu pencerahan. Pencerahan itu beda tipis sih dengan yang orang itu ya, logikanya, analoginya. Pencerahan itu ketika kita agak aneh nih. kau jalan nih, Filsafat tingkat tinggi. kau jalan nih, Iya, iya. kau jalan, terus kau ketemu, Nah, ya kan? Jalannya bagus ke lumpur atau Enggak. Secara logika itu adalah kotoran. Tapi ketika kau mendapat pencerahan, itu adalah satu karya seni yang indah. Luar biasa. Suatu keluar biasaan yang tidak bisa kau ciptakan sendiri, tapi kau hasilkan secara kebetulan. Dan makanya kau dan ketika keluar itu kau atur bentuknya kayak apa kan tidak bisa. Dan akhirnya dinikmati sama kau. Bukan. Pencerahan itu ketika kita bisa menganggap bahwa itu tuh indah. Iya. Nah, satu keindahan pasti tapi kenapa harus ya itu kan analogi. Yang lain kali. Ya. Saya milih batu. Saya milihnya itu karena itu ekstrim. Kan gitu. Ya. Yang sudah kami bicarakan tuh. Ini pasti disensor. Enggak ada sensor ini. Nah, itu logika pencerahan. Iya, logika pencerahan yang bisa digunakan di semua hal. Jadi logikanya seperti itu. Jadi pencerahan itu ketika kita bisa memandang segala sesuatunya menjadi lebih cerah, indah. Jadi tidak ada masalah, tidak ada keburukan, tidak ada kejelekan, tidak apa. Nah, orang yang mengalami pencerahan, pada dasarnya dia tidak memerlukan, tidak perlu untuk menikmati satu karya seni. Karena bukan karya seni pun akan jadi karya seni bagi dia. Karena di sekelilingnya kalau kita melihat yang ada di sekelilingnya itu sebuah karya karya. seni. Di sekeliling dia keindahan, suara apapun yang didengar itu keindahan. Betul. Sampai kalau di dalam musik itu orang yang mengalami pencerahan itu orang yang menemukan apa ya, kalau dalam istilah musik itu namanya akusmatik. Akusmatik itu apa itu? Semua bunyi yang didengar itu adalah musik. Mau bunyi orang gesek-gesek celana kah, mau bunyi gesek-gesek sendal kah, itu adalah mau bunyi musik. Angin kah, sifatnya yang berbunyi. Jadi dia menggeneralisir semua bunyi itu adalah satu musik atau suatu keindahan seni. Siap. Suara. Ketika bunyi-bunyi itu disusun menjadi sebuah nada, apakah itu dapat dinikmati orang? Tidak. Urusan orang. Itu kembali kepada orang. Kalau dia dapat pencerahan, berarti dia bisa kayak yang tadi itu bisa terima. Kalau dia tidak dapat pencerahan, tidak memiliki pencerahan dalam dirinya, tidak bisa. Selama dia belum bisa menikmati, dia belum bisa. Ya, dia tidak bisa jadi penikmat dari dia, berarti bukan orang yang otomatik. Artinya dia hanya menikmati sesuatu yang konvensional. Ya. Kalau ini agak ekstrem sedikit nih. Ya, seni konvensional. Seni konvensional itu ketika seni itu dibuat untuk menghibur orang, untuk membuat orang terhibur secara generalisir. Artinya mau orang paham seni, mau orang tidak paham seni, mau orang mengalami pencerahan, mau tidak mengalami pencerahan, semuanya bisa menikmati, dan itu disebut seni konvensional. Fase seperti ini yang dipahami sama Bang Fahmi ini kan sudah melewati beberapa fase pencarian awalnya. Oh iya. Tidak bisa kita menyamakan paham orang yang baru belajar mengenal musik sama orang yang sudah lama mengenal. Karena fase ini nih fase yang agak rumit diterima. Sebenarnya contoh musik jazz.
dengan musik pop. Ya. Penikmatnya kan beda. Beda. Nah itu dia. Musik apa tadi? Jazz. Jazz dengan Pop. Ya. Simpelnya tuh sebenarnya kelihatan sekali bedanya tuh. Iya. Tuh kalau lihat Yang orang bisa menikmati musik klasik itu lebih lagi lebih memungkinkan untuk menikmati jazz. Coba lihat pemain musisi-musisi jazz. Kalau dia main apalagi yang agak gelap sedikit, agak blues. ngeblues. Macam orang mau ejakulasi kan? Terserah dia, tapi Ya kan? tapi ada yang menikmati. Itu namanya ada kalau dalam istilah musik itu musik ejaculation. Adakah? Ada. Baru saya pikirkan. Kur. Itu enggak? Itu ada. Ada. Musik ejaculation. Jadi itu ya kalau lafaznya kurang pas ya. Music ejaculation. Nah, this. Ya, Music. itu ketika dia menikmati musik, nada-nada yang dihasilkan itu tadi yang disebut itu Dipaksakan. Dia memaksakan sendiri untuk ya? menikmati itu. Makanya ada apa ya? Bukan idiom ya, tapi semacam anekdot bahwa musik jazz itu chordnya banyak. Tapi yang Paling yang dipakai menikmati cuma 3 orang. orang. Kalau musik rock, musik pop paling chordnya 3 aja. Tiga. Menikmati bisa konser ribuan Iya. orang. Satu lapangan bola pun ramai. Ya itu. Ya. Jadi dia menikmati sendiri, bikin sendiri. Ya tapi memang Tapi saya dengar musikalisasinya. Jika seseorang sudah bisa menikmati musik jazz, artinya fase-fase apresiasi terhadap musik itu cukup banyak. Lumayan banyak. sebenarnya bukan Dia cukup banyak. pilihan dan lumayan alternatif. banyak. Ada juga pemula yang memaksakan diri untuk menikmati musik jazz. Ada banyak. Tapi kan kesannya dikarbit. Bukan karbit. Dipaksakan. Dia ikuti tren. Bukan Aku ingin memaksakan. seperti orang Tapi yang itu kalau bahasa Indonesia nanti Jawa-Jawanya dia ya Pak. Jawa-Jawanya dia. Iyalah, belum sampai dia. Artinya, Iya. Ketika musik itu dijadikan semacam simbol strata sosial. Nah, Ini nih, ini mantap nih. Jadi Terus, dia gimana tuh? akan memaksakan diri untuk sampai ke strata sosial itu, berusaha menikmati. Itu sama kasusnya dengan orang apa ya, yang beli lukisan mahal, lukisan abstrak. Kita paham. Nah, dia tidak paham. Apa Dia tuh cuma beli karena ini mahal. mahal? Oh, Ya duit. banyak duit. Nah, walaupun Sebenarnya dia walaupun nggak tak tahu. Padahal lukisan abstrak sendiri pada dasarnya sama dengan musik jazz itu, sama dengan musik-musik kontemporer yang paling yang buat dia yang bisa menikmatinya itu dia menikmatinya pada saat dia buat. Ketika sudah selesai buat tidak bisa menikmatinya lagi. Itu bisa dianalogikan bahwa dia itu adalah aliran alternatif bagi penikmat musik yang sudah bosan sama pop mungkin. Dia pengen Jadi pengen bermain ada, dengan yang lain. kalau saya mengkategorikan itu ada 2 golongan penikmat seni itu. Pertama, dia memang saking banyaknya hal yang dilihat, saking banyaknya hal yang didengar, memilih untuk mencari bentuk-bentuk baru. Ketika dia memilih untuk mencari bentuk-bentuk baru, dia tidak memikirkan lagi bahwa ini disukai orang atau tidak. Tapi dia lebih fokus ke kepuasan diri sendiri. Aku bisa menemukan ini, aku bisa menikmati ini walaupun hanya sesaat. Ketika sudah jadi, belum tentu dia bisa menikmatinya. Ketika dia dengar lagi, itu jam gini ya, nah dia tidak mau dengar lagi. Sejujurnya, coba tanyakan ke orang-orang yang pembuat komposer musik kontemporer. Pernah enggak dia dengarkan karya dia itu sambil tidur? Nah, ibaratnya musik pengantar tidur gitu kan. Dia hanya buat karya untuk orang. Entah orang mau senang atau enggak ketika karyanya udah dilepas ke publik. Ya. Terima atau enggak tulisan belakang. Mungkin ada buat. Mungkin ada kepuasannya pada saat buat proses itu. Mungkin gini. Ada penikmat sendiri di kalangan kontemporer. Ya itu ada penikmat yang di pop. Ada penikmat tersendiri yang ada di jazz. Ya. Penikmat kedua, kategori kedua yang tadi adalah penikmat yang memaksakan diri untuk sampai pada strata itu. Jadi memaksakan diri untuk menikmati
hal yang sebenarnya dia tak bisa nikmati. Tapi dinikmatinya adalah strata itu, level itu, level ketika dia dibilang, wah kamu paham ya, wah kamu ngerti, wah, kamu bisa menikmati ini, berarti level kamu udah bagus. Pengen diakui orang. Pengen diakui. Bahwa trennya fase pemahaman musik, misalnya genre ini, itu adalah udah luar biasa tingkat apresiasinya. Jadi dia berusaha untuk mendapatkan kemampuan orang untuk hal tersebut. Nah, sama itu kayak apa ya? Di luar negeri dulu juga ada hal-hal semacam kayak gini ketika musik klasik dijadikan simbol strata sosial yang tinggi. Ya itu kan musik klasik bisa dikatakan di golongan istana saja kan, bangsawan. Ya. Kalau dulunya memang, karena memang tidak ada jenis musik lain. Sekarang juga masih kali. Nah, kalau sekarang ini kan banyak musik lain, tapi ketika dia tapi penyajiannya berbeda tuh. Ketika dia mengklaim bahwa dirinya udah sampai di tingkat strata, ketika dia harus menikmati musik klasik, dia datang ke konser musik klasik, duduk, diam, atau pikirannya macam-macam, apakah fokus atau enggak. Tapi memang musik klasik itu kalau kita lihat di TV ya, yang mengapresiasikan tuh rata-rata pakai dress, pakai jas. Tidak seperti musik-musik yang lain. Itu baju standarnya lah. Iya, harus seperti itu ya. Harus seperti itu. Karena artinya itu ada simbol stratanya. Itu sampai sekarang masih. Jadi mau dihargai sebagai orang aristokrat, orang kaya ya. Kau harus menikmati klasik. Di luar kelompok yang pertama tadi, kelompok yang dia udah sampai di level itu, dia bisa menikmati. Iya. Ya itu kalau yang bisa menikmati itu berarti masuk masalah selera. Kayak musik klasik ini kan ada kesan dipaksakan nggak? Nggak ada, kecuali di kelompok golongan kedua ya. Tadi yang ikut-ikutan. Kalau kelompok pertama yang mana dipaksa. Kalau di luar negeri, basic orang belajar musik klasik. Artinya ketika dia bisa menikmati musik klasik, itu hal-hal yang lumrah karena dia belajar juga dari seperti kita misalnya kan musik tradisional. Ya. Ketika masyarakat kita atau anak mudanya sudah ramai mempelajari musik tradisional, ya dia bisa menikmati karena dia hari-hari bergaul dengan itu, hari-hari dengar itu. Kalau seandainya dia apresiasinya pop saja, rock saja, ketika di musik tradisional, ya sama bisa dipaksakan. Bisa. Sama kayak pejabat yang memaksakan untuk mendengar musik tradisional, mempromosikan gini-gini. Walaupun sebenarnya jujur dalam hatinya, apa sih ini? Ini musik apa sih? Itu. Ini karena ini simbol daerah, harus dilestarikan, harus didukung. Walaupun dia kadang-kadang tidak paham. Apa namanya? Banyak tidak paham. Ini karena apa? Mana dia tidak ada di lingkungan itu, kecil-kecil dia. Gitu. Jadi letak yang menurut Bang Fahmi ini untuk generasi muda ini, sebaiknya mengenal musik tradisi atau langsung ke modern? Ya nggak ada sebenarnya harus mengenal yang mana, yang mana lewat yang bisa didengar lah, yang bisa dikenal. Otomatis tradisi hilang ya, karena tradisi susah dicari. Ya, dasarnya tradisi itu apalah? Tradisi itu kan intinya sesuatu yang jadi kebiasaan yang punya nenek moyang kita dulu. Tradisi yang ada juga ini sebenarnya bukan tradisi aslinya. Aslinya lebih dulu ada lagi. Nah itu udah modernnya dari pada masanya modern. Pada masanya udah modern. Kenapa kita harus memaksakan diri? Tapi kalau memang ada, jadi fungsi-fungsinya kita harus bersikap terhadap musik tradisi kita. Ketika kita mendengarkan, kita melestarikan. Melestarikan artinya kita membuat satu identitas, bukan membuat, kita menjaga identitas kebudayaan kita, sehingga kita punya budaya yang dikenal, yang kita klaim gitu. Pak Fahmi kan dulu pernah membentuk sebuah orkes Melayu. Ya itu. Kalau saya dari kata Bang Aidu itu namanya Sekapur Siri ya, tergabung bersama-sama. Pernah itu ya? Pernah. Udah saya bubarkan. Iya. Itu genrenya klasik.
musik Melayu enggak juga, itu musik, tradisi. itu musik apa ya, sebenarnya itu mau disebut tradisi enggak juga, karena itu musik Melayu yang berkembang Pada masanya, pada masa tahun 40-an 60-an, dan masih ya. berusaha mendekatkan ke Ya, suasana. ada gitu. apa ya, ada semacamnya kalau istilahnya tuh Kerinduan. ya, menghadirkan lagi kerinduan orang-orang yang seumur itu gitu, yang pernah mendengar itu. Ya. Kalau disebut tradisi itu bukan tradisi. Bukan tradisi. Alat musiknya juga udah bukan tradisi. Alat musiknya udah alat musik luar semuanya kan. Iya. Nah, Bang Fahmi, aktivitas Bang Fahmi sekarang nih, kalau saya boleh tahu, selain jalan-jalan, gombalin perempuan lagi Bang Fahmi. Abstrak lah. Absurd. Nah, ini kalimat-kalimat yang paling aku suka ini. Absurd. Kalau dibilang aktivitas ya, aktivitas kita ini, aktivitas saya sekarang ini ya berjalan mengalir sesuai alur kehidupan. Ya. Aja ya.